Mengejutkan, siasat diam-diam Jokowi dan Prabowo memilih Riza Patria jadi wakil Anies. Riza Patria tak akan pernah bisa lepas dari kepentingan partai. Meski jabatan wakil gubernur adalah jabatan publik, Riza tetaplah seorang kader partai yang harus loyal. Disinilah Gerindra dengan cerdas memilih seorang Riza. Riza bukanlah politikus kemarin sore. Kemampuan manajerial dan kemampuan politiknya seperti berjalan linear. Dalam HUT Gerindra kemarin, Prabowo sempat mengatakan bahwa Anies berarti Gerindra meski bukan kader. Namun, semua orang tahu ada pepatah soal itu. Dalamnya samudra bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Maksudnya adalah Anies boleh dan bisa hadir sebagai teman berpolitik hari ini. Tetapi besok, Prabowo dan Gerindra pun tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang pasti. Kita lupakan dulu PKS. Sisa waktu mengabdi Wagub DKI Jakarta, Riza Patria tinggal 2 tahun setelah terpilih kemarin. Mengabdi bagi warga Jakarta, sekaligus menjadi pendamping bagi sang gubernur, Anies Baswedan. Jika ini ibarat race balap mobil atau balap motor, maka jika ada 16 lap, maka terhitung hanya tersisa 3 atau 4 lap saja. Apa yang biasa dilakukan pembalap di akhir balapan? Ya, menggeber kendaraan secepat mungkin, sehingga target menjadi juara atau paling mendapat hasil terbaik dengan mengalahkan pembalap lainnya. Ini cuma analogi. Secara politik, kita bisa melihat kehadiran Riza Patria sebagai Wagub DKI pendamping Anies. Sejatinya, mereka berdua adalah teman kerja. Namun, di dalam keterselubungan politik, mereka berdua tetaplah kompetitor. Oleh karena itu, Riza Patria bisa berpotensi besar menjadi duri dalam daging bagi ambisi politik Anies Baswedan. Lebih dari satu variabel untuk mengiyakan kemungkinan ini dapat terjadi. Bisa disebutkan 2 di antaranya. Pertama, Anies bukanlah kader Gerindra secara status. Artinya, dia bukan teman bagi Riza dan partainya Gerindra. Kedua, Anies adalah calon terkuat untuk menjegal Prabowo di Pilpres 2024. Nanti berdasarkan berbagai survei. Perhelatan Pilpres itu memang masih lama. Tetapi secara politik, anak tangga menuju RI 1 adalah kursi gubernur DKI Jakarta. Jika berhasil dalam pencitraan, maka jalanan akan tampak mulus bagi Anies, yang artinya mengalahkan Prabowo Subianto. Dalam konteks inilah muncul sebuah pertanyaan. Apakah mungkin Gerindra dalam konteks ini akan memuluskan jalan bagi Anies? Sangat tidak mungkin. Untuk misi inilah Riza Patria dikirim. Cukup dulu 2 variabel ini. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Riza Patria dan Gerindra akan main kasar sehingga kepentingan publik atau warga DKI akan menjadi nomor 2? Ini pernyataan yang menarik. Namun, rasanya hal itu akan dimainkan secara cantik oleh Gerindra melalui seorang Riza Patria. Riza Patria tidak akan pernah bisa lepas dari kepentingan partai. Meski jabatan wakil gubernur adalah jabatan publik, Riza tetaplah seorang kader partai yang harus loyal. Disinilah Gerindra dengan cerdas memilih seorang Riza. Riza bukanlah politikus kemarin sore. Kemampuan manajerial dan kemampuan politiknya seperti berjalan linear. Jika harus menjegal Anies, Riza adalah orang yang tepat. Riza Patria adalah juru bicara Gerindra. Gaya berbahasanya juga terkenal santun, tetapi kait-mengait politik yang kental. 11-12 dengan Anies. Artinya Riza bukanlah orang yang mudah untuk diatur oleh Anies. Melihat ini, maka pertarungan keduanya akan seru, tidak keras, tetapi main sikut-sikutan amat mungkin terjadi.
Anies nampak bisa tampil menonjol sebagai individual dengan kemampuan menata katanya. Riza juga punya kemampuan untuk itu. Apalagi salah satu kekuatan Riza adalah dia nampak lebih powerful dibandingkan Anies. Jika diperlukan, lobby dengan DPRD. Untuk ini, Anies bisa tenggelam dibuatnya. Artinya apa? Jika bicara pelaksanaan program, Riza akan mempermudah program pemerintah DKI Jakarta terlaksana. Namun, jika bicara gerakan politik, Riza kemungkinan besar akan menghambat gerakan Anies. Istilah duri dalam daging mungkin istilah yang terlampau kasar. Akan tetapi, begitulah politik. Tak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Kata Gerindra memastikan Riza Patria masuk di sisi 2 tahun pemerintahan Anies. Disitulah kemampuan politik Anies akan teruji. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, siasat Jokowi memilih Riza Patria. Mau ditutup-tutupi bagaimanapun, nyata bagi masyarakat bahwa Anies Baswedan kerap berseberangan dengan kubu istana. Pertentangan itu menajam semenjak banjir besar melanda Jakarta 2019 lalu. Selanjutnya, selisih kata dan kebijakan berlanjut dengan tarik-menarik kebijakan mengatasi pandemi COVID-19 di ibu kota negara, epicentrum virus corona di Indonesia. Selisih kata berlanjut, selisih kebijakan. Anies Baswedan mewacanakan karantina wilayah dan jika bisa lockdown. Sebaliknya, Presiden Jokowi meyakini kondisi masih bisa ditangani dengan pemberlakuan pembatasan sosial dan menjaga jarak di ruang publik. Oleh karena itu, tentu melelahkan, meyakinkan publik pendukung Anies yang terus-menerus menuntut pemberlakuan karantina wilayah. Karena itu, salah satu cara yang efektif adalah menempatkan orang dalam tubuh Pemprov DKI. Orang tersebut harus mampu mengimbangi Anies Baswedan, tidak terpaut jauh wewenangnya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di DKI, atau memiliki kapasitas untuk menjadi media darling baru sehingga mikrofon DKI tidak melulu di genggaman Anies. Riza Patria punya potensi memainkan peran itu. Sebagai kader dan petinggi Gerindra, ia bagian dari istana, perpanjangan tangan Prabowo Subianto dan Edi Prabowo, dua bos Gerindra dalam kabinet. Coba simak, beberapa saat sebelum terpilih, Riza Patria mengatakan apa yang akan ia lakukan terkait penanganan pandemi corona jika terpilih jadi wakil gubernur DKI. Ya, itu kan sudah diatur pemerintah pusat ya. Terkait penanganan corona, kalau saya terpilih, tugas saya memastikan apa yang jadi kebijakan itu bisa dilaksanakan. Setelah terpilih, Riza Patria katakan, pertama memang terkait virus corona pemerintah telah membuat kebijakan dan keputusan juga dengan pemerintah daerah. Saya sebagai wakil akan membantu Pak Gubernur untuk melaksanakan tugas Pak Gubernur sebagai kepala daerah sesuai dengan kebijakan dan keputusan daripada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang perlu digarisbawahi, sesuai dengan kebijakan dan keputusan daripada pemerintah pusat. Clue yang selalu ia utarakan adalah sesuai kebijakan pemerintah pusat. Inilah misi mula-mula Riza Patria di DKI, memastikan Pemprov DKI tunduk pada satu komando, taat kepada keputusan istana. Tetapi, patut pula diduga, Riza Patria punya misi kedua, yaitu terkait kepentingan blok politik yang mewakili dalam konteks perjalanan ke 2020. Kita boleh memandang istana sebagai satu blok politik, tetapi bukan blok yang rigid dan sudah solid satu tujuan. Tiap-tiap elemen di blok politik itu tentu punya kepentingan dengan pemilu dan Pilpres 2024. Ada PDIP yang mungkin akan mencalonkan Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. Ada PKB dan Caiminnya. Tentu pula Gerindra dengan Prabowo Subianto atau mungkin Sandiaga Uno. Dalam konteks kepentingan politik pragmatis, elemen-elemen di blok istana dipersatukan oleh kepentingan mencegah Anies mengambil untung terlalu banyak dari posisinya sebagai gubernur DKI Jakarta. Anies tidak boleh menjadi satu-satunya bintang di podium balai kota.
Oleh karena itu, Riza harus mampu mengimbangi Anies sebagai media darling. Kian banyak pemberitaan tentang pernyataan dan aksi-aksi Riza. Kian terbagi kamera media dari sosok Anies Baswedan. Ya, jika lampu lawan tak bisa dipadamkan, kurangi silaunya dengan menyalakan lampu lain. Bagaimana? Apakah Anda setuju?